Pemirsa, kita kembali lagi dalam Dialog Suara Kota dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Baik, Bang Awe, seperti yang kita tahu untuk pembangunan tram saat ini kan terkendala masalah dana gitu ya. Karena pemerintah pusat tidak bisa mengucurkan dana untuk pembangunan tram karena adanya keterbatasan dana dalam APBN. Akhirnya Pemkot punya rencana untuk mengadakan lelang atau tender ya untuk menggandeng investor dari pihak swasta. Sekaligus untuk membangun tram itu sendiri dan rencananya akan dilakukan lelang pada awal tahun 2018 untuk rencana pembangunan tahun 2019. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Bang Awe? Ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwa sebenarnya pemerintah pusat ini saya lihat juga tidak konsisten ya. Artinya dari semula sudah terjadi perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan, waktu itu zamannya Pak Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan, lalu juga dengan Pemkot, dan satu lagi adalah dengan PT KAI. Nah, tiga kelompok ini, tiga instansi ini kemudian membagi tugas. Kementerian Perhubungan adalah menyediakan anggaran sebesar 2,7 triliun ini untuk pengadaan tram utara ke selatan. Lalu Pemkot adalah kemudian yang mempersiapkan segala sesuatu termasuk jalur dan sebagainya. Ya, kajian-kajian, feasible study, design engineering detail, DED dan sebagainya. Lalu dari PT KAI sendiri adalah yang nanti yang mengoperasikannya semua. Ya, itu sudah bagi tugas. Dan perjanjian kerjasamanya kalau nggak salah 9 September atau 5 September 2015. Sudah lama ya? Dan sampai hari ini masih berlaku. Namun seiring berjalannya waktu, ya kita juga tidak nyangka Kementerian Perhubungan era kepemimpinan Pak Ignatius Jonan kemudian diganti. Ya, diganti dengan menteri yang baru Pak Budi. Nah, ganti rezim, ganti lagi selera. Ya, saat itu Pak Budi menyampaikan bahwa ya mungkin tram ini hanya sebuah nostalgia, sehingga yang lebih tepat itu adalah LRT, Light Rail Transit dan sebagainya. Lalu kemudian anggaran ini tidak jelas. Ya, yang jelas Bandung juga waktu itu masuk kan anggaran untuk moda transportasi angkutan massa cepat, lalu Surabaya, lalu satu lagi Palembang. Nah, dari semua bertiga ini akhirnya kemudian anggaran yang dikucurkan itu untuk Palembang. Karena mengingat Palembang ini lagi membangun LRT, ya, itu dikarenakan untuk menyambut Asian Games. Ya, sehingga diprioritaskan. Lalu kemana lagi anggaran ini? Ya sudah tidak jelas lagi, anggarannya nggak ada. Nah, lalu tahap demi tahap sampai terakhir, ya kita juga sering lihat bahwa Bapak Pemkot sering menyampaikan kepada publik bahwa ini akan segera dilelang, akan segera dilelang. Karena saya hanya ketawa, ini wacana demi wacana, sementara masyarakat menunggu kapan dilelangnya dan sebagainya. Nah, sampai terakhir kalau nggak salah bulan September. Ya, September itu sudah dapat kepastian bahwa yang anggaran yang semula ada tahapan-tahapan yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan ternyata tidak sanggup untuk diteruskan lagi, tidak sanggup untuk dianggarkan lagi. Otomatis anggaran sudah tidak ada. Dengan anggaran sudah tidak ada ini, ya, lalu kemudian pemerintah kota melihat bahwa oke, kalau anggaran APBN sudah tidak bisa mendanai lagi, maka kita harus cari alternatif lain, ya, skema pembiayaan lain. Skema pembiayaan yang akhirnya dicari adalah mengundang para investor, ya, dengan dalam sebuah forum investor, dengan berharap investor tertarik untuk bagaimana menghadirkan tram di Surabaya ini. Nah, kalau saya melihat dari tadi saya juga sempat menyinggung bahwa saya sendiri tidak yakin, sekali lagi saya tidak yakin, bukan berarti saya tidak, saya ini ya pesimis ya, saya tidak yakin kemudian investor itu tertarik. Kenapa begitu, Bang? Ya, salah satunya tadi saya katakan bahwa investor ketika datang mau investasi di Surabaya terkait dengan tram ini, maka dia akan lihat banyak hal. Ya, artinya uang yang saya letakkan di sana, uang yang saya investkan di sana, kira-kira berapa tahun akan break even point. Ya, terus bagaimana ketentuan kepastian hukumnya, ya, bagaimana banyak yang akan dibicarakan. Salah satunya dia akan mengatakan bahwa misalnya contoh harus membangun depo tram. Sekarang depo tram sendiri yang di Joyoboyo, depo tram Wonokromo itu aja masih sulit untuk kemudian merelokasikan sejumlah 400 sekian KK yang ada di lahan PT KAI ini. Ada pembebasan dulu ya. Ya, itu satu. Ribet ya. Kedua juga mereka akan melihat yang dilelang ini kan kurang lebih 7 sampai 9 km. Lalu pertanyaan adalah setelah 9 km mereka harus gunakan apa? Ya, misalnya akan menggunakan trunk and feeder line, ya. Feeder line-nya trunk line-nya itu adalah bus, ya. Nah, maka setelah tram selesai 7 km akan disambung oleh bus-bus yang disediakan. Oke. Lalu dari trunk line, lalu kemudian masuk ke pemukiman. Ya, pakai apa? Oh, kemudian mereka pikir pakai feeder line, yaitu angkutan kota. Nah, sungguhkah trunk and feeder line itu sudah disediakan? Tentu investor akan bertanya lagi. Kalau sudah bersedia, ada berapa unit bus yang akan kalian sediakan?
Lalu nanti kalau sampai ke pemukiman itu menggunakan yang namanya trunk line, ya. Trunk line itu angkutan kota yang masuk ke lingkungan. Itu siapa yang punya? Oh, ternyata angkutan kota itu adalah milik triad, ya, milik koperasi atau milik perorangan. Lalu bagaimana kemudian mereka dijadikan satu, diremajakan angkutannya itu dengan ketentuan tidak boleh rokok, harus AC dan sebagainya misalnya. Supaya terintegrasi dari tram masuk ke bus, masuk lagi ke angkutan kota, sehingga sampailah ke rumah warga dan sebagainya. Nah, kalau itu tidak ada satu kesatuan yang terintegrasi, maka investor akan melihat saya buang-buang uang hanya untuk 8 km, itu kan sama aja mengajak orang tamasya. Yuk kita tamasya, naik tram 8 km, selesai harus mau ngapain? Ya, nah, ini yang harus menjadi problem, ya. Lalu kemudian dia akan berpikir lagi, kalau saya investasi di sini, sampai sejauh mana park and ride yang sudah tersedia, ya. Tentu investor berharap kalau bisa tidak ada satu kendaraan pribadi pun yang lewat. Cara berpikir sederhana, kalau boleh kendaraan pribadi tidak ada satupun yang lewat, hanya boleh tram misalnya. Nah itu diuntungkan, semua manusia mau nggak mau, jalur utara selatan 9 km semua naik tram, ya otomatis dia akan berhitung di situ. Nah, tapi kan dia akan berpikir lagi, kalau kemudian di ruas yang sama, sampai sejauh mana penanganan traffic demand management kalian? Bagaimana mengurangi kendaraan pribadi di ruas jalan yang sama yang berbarengan dengan tram? Maka dia akan lihat penerapan electronic road pricing daerah yang berbayar bagaimana. Lalu kalau parkir di sana, misalnya dikenakan zona-zona yang kawasan yang bayarnya mahal, atau genap ganjil, atau banyak hal yang mereka akan memperhitungkan, semua sudah dipersiapkan belum? Lalu kemudian sarana prasarana park and ride, apakah parkir yang terintegrasi dengan moda transportasi angkutan massa cepat itu juga sudah disiapkan dengan baik atau belum? Mereka akan berhitung semuanya, ya kan? Sudah bisa disiapkan. Nah, gimana, kalau Bang? semua disiapkan, ya tentu mereka akan melihat lagi, misalnya terang selesai, feeder line oke, park and ride oke, ya. Lalu kemudian ada traffic demand management yang diterapkan di dalam situ, ya pasti orang tertarik, ya tertarik. Ya, tapi sungguhkah semua itu sudah disediakan dengan baik? Semua ini kan baru rencana. Rencana akan diterapkan namanya trunk and feeder line. Rencana yang namanya angkutan nanti akan diremajakan. Rencana nanti penerapannya adalah by the service. Tidak dibayar bukan berdasarkan jumlah manusia, tapi berdasarkan berapa jam mereka harus melayani masyarakat, ya. Itu namanya by the service. Sungguhkah itu kan semua rencana, wacana, ya. Nah, mereka akan melihat sampai sejauh mana target yang diberikan. Lalu kedua, terkait dengan jalur, ya, jalur apakah bermasalah, ya. Lalu tram, kemudian di depo tram itu sendiri apakah sudah ada pembebasan lahan itu, kemudian depo tram itu bisa digunakan dan sebagainya. Joyoboyo akan dijadikan sebagai park and ride, semua akan diperhitungkan dengan baik oleh investor, sehingga ketika mereka masuk, tentu yang mereka pikir ini kita bukan menganggarkan dana sosial. Ya, kita ini menginvest dana yang tidak kecil, 2, sekian triliun. Maka break even point-nya gimana? Ya, mereka akan mikirkan itu. Lalu kemudian harga tiket misalnya. Tentu mereka juga ingin balik modal secepatnya. Maka harga tiket pemerintah yang dibebani, pasti otomatis ya. Subsidi juga. Ya, tentu pemerintah harus subsidi ya, karena ini kan untuk masyarakat. Maka pemerintah akan subsidi yang namanya obligation. Ya, dia akan subsidi. Nah, tergantung subsidinya berapa. Sehingga angka ini, harga ini kan sensitif. Ya, maka orang bilang price is sensitive. Ya, kenapa? Harga ini sensitif. Kalau mahal orang tinggalkan, kalau murah dan jadi harus mencari skema harga yang pas buat masyarakat Surabaya sehingga mereka tidak akan merasakan mahal. Ya, akhirnya orang akan lebih senang naikkan tram, aman, nyaman, ya, serba cepat, bebas lintasan, bebas hambatan dan sebagainya. Lalu terakhir lagi adalah ketika mereka dengan tram sampai di satu tempat, mereka bisa naik namanya bus, jelas. Mereka naik angkutan kota, jelas. Kita ambil contoh Filipina. Filipina itu sembraut, kendaraan sana juga termasuk sembraut, kurang lebih seperti di Surabaya. Tapi mereka diuntungkan apa? Mereka sudah ada aplikasi yang sangat jelas. Jadi ketika saya ke Filipina, saya traveling, saya sudah tahu kalau mau ke daerah sana, saya naik apa. Ya, bus nomor berapa, sambung angkutan oplet nomor berapa, semua jelas. Nomor sekian sampai mana, nomor sekian sampai mana. Nah, ini aplikasi yang luar biasa yang membuat siapapun ketika datang tahu arahannya kemana. Lah kalau di Surabaya, saya habis naik tram, naik bis itu jurusan kemana? Ya, oke. Tidak semua orang tahu, lihat bus Damri atau apa semua tahu jurusan mana. Lalu angkutan kota itu ngetemnya di mana, berhenti di mana? Harus ada kepastian. Kalau orang naik angkutan kota, naik tram udah cepat,
luar biasa cepat, 40 km, 50 km per jam tanpa hambatan. Sampai di sana, busnya ngetem, ya. Terus kemudian angkutan kota ngetem, itu sama saja. Sesuatu yang sia-sia kan, maka ini semua harus terintegrasi, harus benar-benar konsepnya. Nah kalau konsepnya udah benar, anggaran ada, lalu semua jelas, nah investor baru tertarik. Kalau tidak, jangan harap investor bisa tertarik untuk kemudian menginvestasikan dananya untuk mendapatkan proyek tram ini, tidak mudah. Tapi kalau misalnya untuk bis dan juga angkutan ke pemukiman itu sudah jelas, tertentu dan khusus, pastinya juga nggak akan kendala dong, ya, kalau semua tidak ada kendala, semua juga tertarik. Persoalannya kan tidak bisa hanya rencana. Saya sendiri sedikit pesimis terkait dengan angkutan kota saja. Angkutan kota ini sudah berapa kali dihimbau oleh Dishub untuk peremajaan. Lalu kemudian harus memiliki badan hukum. Ini aja mindsetnya para driver, sopir angkut ini sudah berbeda. Mereka berpikir kalau kami bergabung dengan koperasi, ya, memiliki badan hukum, bagaimana dengan MPWP kami? Ya kan? Nanti harus ada MPWP, ya kan? Nanti harus bayar pajak, ya kan? Lalu kemudian ada nggak nanti dana kami, penghasilan kami yang terkurangi, ya kan? Jadi cara berpikir, lalu kemudian kalau harus peremajaan, berarti kan harus kredit lagi, ya kan? Lalu kemudian kalau yang punya trayek, ya bos-bos, owner yang punya trayek itu, dia akan mikir lagi, wah peremajaan lagi, ini lagi. Akhirnya sesuatu yang baik, mungkin ditangkap oleh mereka menjadi tidak baik. Nah, kemudian kekhawatiran kepentingan mereka itu terganggu, bisa saja dia mensiasati dengan unjuk rasa dan sebagainya. Kemarin aja taksi online aja, unjuk rasanya udah luar biasa. Ya kan, ini tidak mudah sekali lagi. Tapi bagaimanapun, suka atau tidak suka, angkutan kota itu memang harus dikasih pemahaman terus menerus, ya, satu bahasa, supaya kalau kita mau bicara urban transportation, maka ada tram, ada trunk line, ada feeder line, semua terintegrasi menjadi satu kesatuan, sehingga ketika saya dari sini mau menuju kemana, itu sudah jelas semua. Harus lewat mana, harus jalur mana, semua jelas. Sehingga siapapun akan nyaman menggunakan hal transportasi. Nah, inilah yang saya bilang sekali lagi, tidak mudah, tapi harus kerja keras, harus terus mengkampanye, campaign, sosialisasi terus, ya. Mulailah dari yang namanya angkutan kota dulu. Gimana penerapan angkutan kota supaya peremajaan berbadan hukum, lalu kemudian menerapkan yang namanya by the service itu, ya. Artinya angkutan dengan sistem dibayar berdasarkan jam kerja, 8 jam, bukan berdasarkan jumlah manusia, sehingga tidak perlu ngetem. Itu dulu diberlakukan. Lalu kemudian busway, bus yang rencana kemarin itu rencana mau diterapkan di MER, ya. Sekarang berubah lagi. Saya terakhir dengar yang tadinya bus itu mau direncanakan, mau diuji coba di MER, ternyata sekarang sudah saya dengar rencana diuji di Frontier Ahmad Yani. Ini kan berubah-berubah terus, ya. Oke, makanya saya bilang kemarin semua harus dipersiapkan dengan baik, ya. Kalau tidak, investor tidak akan tertarik apapun. Park and ride di mana posisinya? Jangan selalu ketika orang mengatakan park and ride, yang disampaikan adalah Maijen Sungkono. Apa hubungannya? Tram itu utara selatan. Ya, Maijen Sungkono itu mungkin untuk persiapan ke depannya dengan LRT nantinya, Light Rail Transit. Bang Awe, di setiap depo harus ada park and ride dong? Oh ya, harus mengepung ya. Artinya ketika tram itu di ruas jalan yang mana, sebisa mungkin kendaraan-kendaraan pribadi itu tidak lewat di sana. Ya, maka ketika orang tidak bisa melewati di sana karena harus berbayar, dibuat tidak nyaman kendaraan pribadi, maka mereka harus parkir di mana? Maka mereka harus parkir di park and ride. Park and ride harus disiapin sehingga semua angkutan kota, motor, mobil pribadi, nah mereka parkir di situ, lalu mereka interchange menggunakan angkutan massal cepat yang tram itu sampai ke kota. Kalau tidak disiapkan semuanya dengan baik, ya, saya tidak yakin tram ini bisa bersaing dengan baik kendaraan pribadi-pribadi ada. Ingat loh, saya bukan mengecilkan peran kita, tapi kita harus menjadikan sebagai introspeksi. Orang kita ini, orang Indonesia ini, kalau bila perlu mencari sebuah kendaraan yang bisa ngantar sampai ke tempat tidur lagi. Itu jauh lebih mereka senangi, artinya malas jalan kaki, semua maunya semua. Nah, kalau ada hal yang dibuat tidak nyaman, tidak aman, harus jalan jauh, kendaraan parkirnya susah, dan akhirnya kembali lagi naik kendaraan pribadi yang lebih aman dan nyaman. Nah, ini harus pikir. Ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Tetap di Dialog Suara Kita.